Yang pertama tentu kami dari BKM mengucapkan banyak terima kasih atas tersertanya pada acara kita pada hari ini. Tentu ini adalah dukungan dari pemerintah Kota Padang Sidempuan, terkhusus buat Pak Wali Kota. Kami ucapkan banyak terima kasih. Begitu juga dengan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentu dengan kita aktifkannya Masjid Al-Roja Mulia ini, kami tidak begitu banyak bisa menjelaskan nanti. Mungkin nanti mohon arahan dari Pak Wali bagaimana kita sebalik Masjid Raya kita ini. Alhamdulillah sudah bisa kita tempati seperti yang kita lihat pada malam hari ini. Tentu kami dari BKM mengharapkan dengan kita tempatinya Masjid yang mulia ini, tentu insya Allah bagaimana meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan bagaimana keakraban kesejukan di Masjid Raya yang kita harapkan depan. Untuk itu kami mengharap agar masjid kita ini bisa berjalan dengan baik, bukan hanya nanti di bidang segi dakwah dan lain-lain. Kami berharap nanti masjid kita ini bisa multifungsi sehingga nanti masjid kita ini adalah masjid yang kita bangga-banggakan. Untuk itu kami mengharap pada wali kota, mungkin nanti kebetulan hanya di Abaganda Pak Akhir, nanti masjid kita ini belum selesai Bapak Ibu. Nanti secara umum akan Pak Wali sampaikan, insya Allah dalam prodi ini bisa kita manfaatkan. Dan alhamdulillah mulai dari perencanaan, insya Allah Pak Wali Kota sampaikan bahwa akhir Ramadan tahun 2023 bisa kita tempatkan. Insya Allah ini terbukti bisa kita tempati. Artinya apa? Perencanaan dan kerjasama kita, kolaborasi kita bisa dengan berjalan yang baik, dan tentu tidak juga lupa dukungan daripada anggota DPR kita yang terhormat. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami atas nama Dewan Pengurus Masjid Al-Abror ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita bersama. Mudah-mudahan kemakmuran masjid ini di masa-masa akan datang bisa makin makmur. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Bapak sekalian, di malam hari ini kita sama-sama menyampaikan rasa syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala. Sekitar 2 tahun kita melaksanakan rehabilitasi berat Masjid Agung Al-Abror Kota Padang Sidempuan. Sebagaimana berulang-ulang kami sampaikan, kita berikhtiar agar pada Ramadan 1444 Hijriah bangunan Masjid Agung Al-Abror Kota Padang Sidempuan sudah bisa kita fungsikan kembali dengan seluruh keterbatasan, dengan seluruh ketidaknyamanan yang ada. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di Masjid Agung ini tadi sudah dimulai sholat berjamaah bangku maghrib, kemudian kita lanjutkan dengan bangku isya. Sebelum maghrib tadi Bapak Ibu, saya berkesempatan juga tadi ke masjid ini. Setiba di dalam Sidempuan sudah ada juga sebahagian dari jemaah masjid kita ini yang melaksanakan menunaikan haji di sini bangku asar. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, rasa syukur kita alhamdulillah minus 1 Ramadan Masjid Agung ini sudah bisa kita pergunakan, kita fungsikan. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, di kesempatan yang baik ini pemerintah Kota Padang Sidempuan mengajak kita seluruhnya, bila tidak ada perbedaan antara apa yang sudah kita dengar-dengar ditetapkan oleh antara lain ormas Islam, antara lain Muhammadiyah, bahwa 1 Ramadan itu akan jatuh pada tanggal 23 Maret. Itu adalah hari Kamis. Bapak Ibu sekalian, untuk pemerintah Bapak Ibu sekalian, kita masih akan menunggu pengumuman itu di besok hari
beberapa tahapan. Apakah memang menurut hitungan pemerintah juga 1 Ramadan itu adalah 23 Maret. Bila mana Bapak Ibu sekalian, berharap kita tidak ada perbedaan di tengah-tengah seluruh umat muslim. Teknik kita ini tentu Bapak Ibu sekalian kami kira ini adalah hal yang baik. Karenanya Bapak Ibu sekalian, insya Allah bila besok sudah diumumkan, tentu Bapak Ibu sekalian, mulai besok malam kita akan selain melaksanakan sholat fardu di masjid ini juga kita akan melaksanakan sholat tarawih bersama-sama di masjid ini. Kami kira Bapak Ibu sekalian, untuk besok malam sudah tidak ada halangan. Masjid ini kita pergunakan dengan beberapa hal yang belum selesai. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, kami dari pemerintah Kota Padang Sidempuan menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena memang penyelesaian di tahap 3 ini Bapak Ibu sekalian itu adalah setiap pelataran yang di luar semua sampai dengan pagar, sampai dengan nanti kamar mandi, sampai dengan bangunan nanti Bapak Ibu sekalian, bangunan perkantoran memang baru akan dituntaskan di tahun anggaran ini Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah dari informasi yang disampaikan ke kita, karena harus mengikuti mekanisme pemerintah Bapak Ibu sekalian, insya Allah termasuk ini laporan kepada DPRD Kota Padang Sidempuan, pelaksanaan PDDK sudah selesai. Ini adalah tahap pengikatan kontrak. Insya Allah dalam minggu ini sudah akan mulai dilaksanakan pekerjaan di gor bangunan gedung ini Bapak Ibu sekalian. Harapan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan akan bisa selesai nanti kalau kita berhitung mulai dari April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan ke depan. Harapan kita Bapak Ibu sekalian semuanya sudah tuntas, sehingga Bapak Ibu sekalian kita lah yang menjadi perwakilan yang menjelaskan kepada masyarakat bahwa malam hari ini adalah pemanfaatan bangunan masjid kita ini, bukan peresmian, tetapi pemanfaatan pemakaian gedung ini. Peresmian dan syukurannya insya Allah, mohon doa kita semua Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti akan kita laksanakan pada bulan setelah lihat seluruh pekerjaan di luar. Karenanya Bapak Ibu sekalian agar tidak menjadi perdebatan pemahaman yang berbeda-beda di luar. Harapan kami, kitalah semua yang menjelaskan di tengah-tengah masyarakat bahwa malam ini adalah pemanfaatan masjid, sekaligus kita lakukan penyambutan bulan suci Ramadan. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang penting kami jelaskan bahwa Masjid Agung kita ini Bapak Ibu sekalian, karena akan dilakukan pekerjaan tahap ketiga, tentu akan sangat terganggu nanti termasuk tempat parkir. Tetapi kemarin kami sudah berdiskusi di hari Jumat, Jalan Masjid Raya Baru ini kalau nanti hari Jumat akan kita tutup sepanjang pelaksanaan sholat Jumat agar fasilitas parkir bisa kita gunakan. Begitu selesai Jumat kita akan kembalikan ke fungsinya agar saudara-saudara kita yang akan mulai pada sholat masjid ini tidak terganggu. Bapak Ibu sekalian, pemerintah akan mengatur demikian rumah agar sepanjang jalan di Bapak Ibu sekalian kita pergunakan untuk tempat parkir para jemaah kita. Itu untuk kegiatan di setiap hari Jumat. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, tentu pemanfaatan masjid ini sebagaimana tadi kami sampaikan masih banyak kekurangan di sana sini. Karenanya lah kami berharap pada Pengadilan Masjid Agung Kota Padang Sidempuan dengan pemerintah kita akan bersama-sama, manakala ada kendala-kendala dengan segala kekurangan hari ini Bapak Ibu sekalian, untuk kita luruskan bersama sehingga pelaksanaan seluruh ibadah di masjid kita ini tidak terkendala. Kami kira Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan di kesempatan yang baik ini.
sekali lagi kami sampaikan bahwa kegiatan kita malam ini Bapak Ibu sekalian bukanlah peresmian dan syukuran, tetapi adalah pemanfaatan Masjid Agung Al-Abror menunggu selesai pembangunan landscape kita di luar Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kami tadi juga lupa tadi bersama kita ternyata hadir Pak Kakak Berbenah diwakili Pak KTU, ada Pak RD anggota DPRD Kota Padang Seribuan dan juga sudah berhadir bersama kita. Kemudian atas nama pemerintah kami karena akan kita gunakan bangunan gedung ini, walaupun Bapak Ibu sekalian ini adalah kontraktual antara pemerintah dengan penyedia jasa. Di kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Bang Akhil dan Pak Dewan. Sekaligus kita mohon izin bahwa gedung ini akan dipergunakan untuk seluruh kegiatan ibadah. Karenanya melalui Pak Akhil dan Pak Akhil Nasutionlah kita mohon izin kepada seluruh saudara-saudara kita yang menjadi tukang, yang menjadi pekerja sepanjang rehabilitasi masjid ini karena akan dipergunakan. Dan sudah kita mulai dari tadi sore sampai dengan seterusnya. Kami dari mewakili mohon izin kepada seluruh saudara-saudara kita, walaupun dalam keadaan yang sesungguhnya kita pahami ini adalah kontrak, tetapi dalam etika kita, dalam kearifan kita yang berakhlak ini berpada Seribuan ini tentu kami mohon izin kepada seluruh saudara-saudara kita yang bekerja melalui Abang Nanda Akhil Nasution. Kami kira Bapak Ibu sekalian inilah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya atas nama pemerintah kami menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua karena kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Saling memaafkan kita Bapak Ibu sekalian, saling membersihkan hati. Kami menyampaikan mohon maaf dan minta maaf kepada kita semua. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi seluruh warga Kota Padang Seribuan, khususnya tentu bagi kita yang berkesempatan hadir di Masjid Agung Al-Abror Kota Padang Seribuan di malam hari yang baik ini. Terkait dengan ceramah tausiah penyambutan bulan suci Ramadan yang nanti akan disampaikan oleh Ayah Anda Ketua Majelis Ulama Kota Padang Seribuan, dan berkenan nanti doa dipimpin oleh Ayah Anda Ketua MKUB Kota Padang Seribuan Dr. Pakti Nasution. Kami menyampaikan terima kasih keringanan kita semua hadir di kesempatan malam yang baik ini. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf kepada kita semua, dan akhirnya mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala upaya ikhtiar kita di dalam membangun menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Al-Abror Kota Padang Seribuan dapat kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Ramadan yang akan kita lalui segera ini Bapak Ibu sekalian, kita semuanya akan semakin meningkat keimanannya. Barangkali ini saja akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala
وعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang sama-sama kita hormati Wali Kota Padang Sidimpuan Bapak Ihsan Effendi Nasution SH MM, Bapak Wakil Wali Kota Padang Sidimpuan Bapak Insinyur Haji Amin Siregar MMM. Kemudian yang kita hormati Bapak Ketua DPRD Kota Padang Sidimpuan, para wakil ketua dan anggota dewan yang hadir yang terhormat, Bapak Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para asisten staf ahli pimpinan OPD yang mewakili Kakak Kemenak, kemudian Ketua FKUB, Ketua IMI, Ketua PKM Masjid Agung Al-Abror, juga sebagai Sekretaris Daerah Kota Padang Sidimpuan, dan seluruh jajaran pengurus PKM. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam terakhir Sya'ban ini kita dapat bersama-sama Masjid Agung Al-Abror dalam rangka pemanfaatan kembali masjid ini sekaligus menyambut datangnya bulan Ramadan 1444 Hijriah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, walaupun tadi Pak Wali Kota menyampaikan malam ini kita belum peresmian karena masih ada satu tahap lagi untuk lebih lengkap dan indahnya nanti masjid kita ini. Tapi kita sudah sangat bersyukur kepada Allah. Kita sudah rindu kembali ingin sholat di sini. Alhamdulillah malam ini kerinduan kita itu sudah terobati. Apalagi suasana sangat jauh berubah bila dibandingkan dengan waktu kita 2 tahun yang lalu sholat di tempat ini. Ini kita bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu marilah kesyukuran kita itu kepada Allah kita tunjukkan. Kita semua itu punya tanggung jawab yang sama untuk memakmurkan masjid ini. Tadi ayat yang dibacakan oleh wali kita di surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah wa 'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ini adalah merupakan peringatan kepada kita orang-orang yang sudah menyatakan beriman kepada Allah dan hari kemudian ini. Kita punya tanggung jawab untuk memakmurkan masjid ini. Bagaimana makna memakmurkan masjid itu? Bapak Ibu sekalian, secara garis besarnya memakmurkan masjid itu ada dua maknanya. Pertama adalah memakmurkan bangunan fisiknya. Bangunan fisik masjid itu perlu dibangun dengan indah dan sangat menyenangkan bagi kita untuk beribadah. Alhamdulillah kita sudah bisa saksikan bersama ini bagaimana fisik masjid ini yang sudah direnovasi sedemikian indah sehingga menyenangkan bagi kita untuk beribadah kepada Allah di sini. Apalagi dalam waktu dekat ini di bulan Ramadan ini, kita sangat bersyukur kepada Allah dan kita berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wali Kota Pak Ihsan Effendi dan juga seluruh jajaran yang tidak kalah pentingnya dari
merenovasi masjid ini sehingga sedemikian indah pada malam hari ini. Terima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh yang sangat luar biasa bagi bapak-bapak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, "Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangun tempatnya di surga. Mudah-mudahan semua yang punya andil untuk pembangunan masjid ini, kita doakan dibangun Allah tempat mereka di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Beginilah Bapak Ibu sekalian, kita sangat beruntung bersyukur kalau ada pimpinan-pimpinan itu yang berpihak kepada agama. Makanya ada yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, tanda tangan seorang pemimpin itu lebih kuat dari 1000 fatwa ulama. Kalau ulama berfatwa, ustaz menyampaikan, belum tentu bisa. Andainya para ulama, para ustaz yang berkuah-kuah menyampaikan, ayo kita renovasi, ayo kita bangun Masjid Al-Abrar, mungkin 10 tahun ini pun tidak akan terwujud seperti ini. Tapi ketika para pemimpin sudah memikirkan itu, dengan tanda tangannya 2 tahun sudah terwujud seperti ini. Inilah sangat kita syukurkan kepada Allah. Makanya ke depan selalulah melihat pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada agama, supaya mereka gunakan power mereka itu untuk membangun sarana-sarana agama, mendekatkan umat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat kita syukurkan kepada Allah. Ini yang pertama, membangun secara fisik. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, memakmurkan masjid itu adalah juga tidak kalah pentingnya memakmurkan isi masjid itu. Ini sudah sangat kita banggakan, bahkan ini nanti akan menjadi satu tempat yang membanggakan kita masyarakat Kota Padang Silibuan. Tapi bangunan fisik yang indah dan megah ini tentu tidaklah sempurna bila tidak kita makmurkan isi daripada masjid. Karena itu Bapak Ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi sebagai Ketua BKM, mari kita fungsikan masjid ini dengan optimal. Dalam Islam setidaknya ada 3 fungsi masjid ini. Yang pertama, masjid harus kita jadikan sebagai fungsi zikir, fungsi mengingat Allah. Makanya masjid ini harus kita jadikan sarana untuk memperbanyak ibadah dan pendekatan diri kita kepada Allah. Mari kita maksimalkan ini tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah fungsi fikir. Masjid ini harus kita jadikan tempat untuk mencerdaskan pemikiran umat kita itu. Maka di masjid ini harus kita manfaatkan majelis-majelis taklim. Karena umat kita ini sudah sangat banyak yang buta terhadap ajaran agama kita ini. Di samping banyaknya lagi sekarang ajaran-ajaran yang bisa membuat kita tergelincir, maka masjid ini harus kita jadikan sebagai benteng umat, menyelamatkan umat kita daripada ajaran-ajaran sesat. Ini harus kita fungsikan masjid. Bagaimana yang selama ini ada majelis ilmu di sini, majelis taklim, kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Yang ketiga, masjid itu harus berfungsi sebagai fungsi sosial. Masjid ini harus menjadi tempat untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Dari masjid ini harus terpancar nilai-nilai yang akan meningkatkan kehidupan sosial masyarakat kita, bahkan terkadang fungsi ekonomi. BKM dan kita semua jemaah harus berpikir bagaimana melalui masjid ini
akan bisa mengangkat taraf hidup masyarakat kita di Kota Padang Sidempuan ini. Sudah banyak percontohan yang ada sekarang di Nusantara ini. Ada Masjid Joko Kahiyang yang saldonya tetap nol, tapi impak berpuluh juta terus setiap Jumat, karena masjid bukan saja lagi sebagai tempat ibadah, tapi sudah menjadi fungsi sosial, tempat yang menyenangkan. Jamaah-jamaah dan orang-orang sekeliling masjid bisa disejahterakan lewat masjid. Hari ini bukan lagi kebanggaan bagi kita dengan memuat di papan-papan pengumuman bahwa masjid itu punya saldo ratusan juta rupiah. Itu tidak boleh lagi terjadi kebanggaan bagi kita sekarang. Biarlah saldonya nol, tapi jamaah masjid itu bisa sejahtera. Bahkan kemarin Ramadan tahun yang lalu, Pak Wali, kita di Majelis Ulama sudah mengundang PKM yang ada di Kota Padang Sidempuan. Bagaimana memanfaatkan kas-kas masjid untuk peningkatan ekonomi umat. Kalau ada jamaah masjid yang punya kreatif, punya kemampuan usaha tapi tidak punya modal usaha, sudah saatnya kita berikan modal dari masjid lewat kas-kas masjid itu, supaya jamaah-jamaah masjid itu sejahtera, sehingga tidak tiap tahun lagi mengharapkan zakat, tapi satu saat mungkin dia akan berubah menjadi musafir orang yang memberikan zakat. Ini yang harus kita pikirkan sekarang. Lebih cerdas kita melihat fungsi masjid sebagai fungsi sosial. Ini menjadi PR kita, tentunya PKM Masjid Agung Al-Abrar ini. Kita ingin ke depan Masjid Agung Al-Abrar ini juga akan viral menjadi percontohan di persada Nusantara ini, insyaallah. Amin. Ini Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kesyukuran kita malam ini untuk kembali kita bisa beribadah di Masjid Agung Al-Abrar ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran, semua yang sudah memberikan andil untuk renovasi masjid kita ini. Mudah-mudahan insyaallah masjid ini menjadi berkah bagi kita semua dan bagi masyarakat Kota Padang Sidempuan. Kemudian insyaallah besok malam insyaallah kita sudah masuk malam pertama Ramadan. Memang seperti yang dibilang Pak Wali tadi, karena bagaimanapun kita sebagai masyarakat dan bangsa yang baik, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, kata Allah, taati Allah, taati Rasul, taati pemimpin di antara kamu, kata Allah. Kita masih tetap menunggu bagaimana keputusan pemimpin kita, pemerintah kita, untuk menetapkan awal Ramadan. Tapi kalau kita lihat secara ilmu hisab, insya Allah besar kemungkinan tidak ada perbedaan di dalam mengawali Ramadan. Terkecuali ada aliran-aliran seperti yang selalu ada di Sumatera Barat juga. Suatu tahun jodoh 2 hari biasa anak. Aku ingat dulu sangat budaya. Tapi kalau ormas insya Allah besar kemungkinan tidak ada perbedaan mengawali Ramadan ini. Karena kalau kita lihat ijtima'ul bulan menurut ilmu hisab itu besok sebelum terbenam matahari sudah terjadi ijtima'ul bulan, kondisi bulan itu berada sekitar 8 derajat. Kalau sudah 8 derajat itu sudah tidak ada lagi ranah perbedaan di situ biasanya insyaallah. Tapi kalau nanti di Lebaran, kalau kita tidak mengikut pemerintah, sangat besar kemungkinan terjadi perbedaan. Tapi kalau mengawali insya Allah tidak akan ada
ada dua istilah yang selalu dikaitkan dengan Ramadan dalam rangka penyambutan Ramadan, yakni istilah itu adalah tarhib Ramadan wa targhib Ramadan. Tarhib wa targhib Ramadan. Tarhib itu artinya adalah menyambut Ramadan, sedangkan targhib itu adalah mencintai Ramadan. Tapi menurut hemat saya, Bapak sekalian, duluanlah dulu kita cintai, baru akan kita sambut Ramadan ini. Sebab kalau kita tidak cinta kepada Ramadan itu, maka tidak akan ada usaha kita untuk menyambut datangnya Ramadan itu. Maka diibaratkan ibu baru main dengan roh. Aku baru main dengan roh pilihan dia, kasih sayang dan cintai dia. Oh, nak tanggung Pak bagi sahabat dan paten dari menyambut roh di baru main. Ini kalau yang datang ini betul-betul orang yang dicintainya, yang diingininya. Tapi yang baru main Ramadan, setumpuk kerugian, tidak terletak mungkin banyak mungkin segera lepas di sejuk semua. Makanya kalau kita kaitkan dengan Ramadan ini, target cintai dulu Ramadan ini, barulah kita akan betul-betul sambut Ramadan ini dengan sempurna. Bagaimana kita bisa mencintai Ramadan ini kalau kita tidak tahu tentang Ramadan ini? Makanya orang selalu bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau kita melihat orang lain nanti masuk Ramadan biasa-biasa saja, tidak ada respect mereka terhadap Ramadan, wajarlah karena mereka tahu mereka sendiri tak tahu Ramadan itu apa. Makanya perlu kita kenali apa Ramadan itu sebenarnya. Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Kalau saja umatku tahu bagaimana rahasia dan keistimewaan Ramadan itu, kata Nabi, pastilah umatku berharap supaya sepanjang tahun itu semuanya jadi Ramadan, kata Rasul. Nah, cukup sebulan, setahun sekali berharap kita Ramadan. Takut sebelum hari raya. Kalau andainya kita paham dengan Ramadan itu, kata Rasul, apa sebab hari raya? Kata Nabi, kalau andainya umatku tahulah, kata beliau, bagaimana istimewanya Ramadan itu, mereka pasti berharap setahun itu semuanya jadi Ramadan, kata Nabi. Tapi karena umat ini kebanyakan lebih banyak tidak tahu, akhirnya terkadang yang sebulan itu pun tidak jarang sudah kelamaan bagi mereka. Terbukti, atau mereka nomor sama Bapak kalian ini kan tidak Ustaz puasa, biarlah Bapak terlibat. Atau berbagi kabar hari Kamis, dan berbagi mendokong sautik Jumat Jumat. Disapaannya nanti kan kepada Bapak sampai dia dari Pak, bisa ada Ustaz hari Jumat. Pernah ada mulai Sabtu begitu. Tapi nanti ketika mau lebaran, jika terjadi perbedaan, Ustaz ketika di hari raya, biarlah Bapak terlibat. Ada berbagi cerita dong hari raya Jumat atau hari Sabtu. Menurut Bapak ini kira-kira hari Jumat pada Ustaz menang hari Kamis gitu. Artinya apa? Ketika mau mengawali Ramadan itu ingin lebih lama, tapi kalau ingin mengakhirinya, dia ada coba naisi biar nak bertuli Muhammadiyah sakit. Ini berarti kita tangkap sebulan itu pun sudah terlalu lama bagi kita, karena dia tidak paham bagaimana istimewanya Ramadan ini. Tapi bagi kita yang paham, kita sambut Ramadan itu dengan sukacita yang sangat luar biasa.
Karena ini momen peluang yang sangat luar biasa bagi kita. Kita yang selama ini mungkin Bapak Ibu mohon maaf karena kesibukan kita, aktivitas kita, kita disibukkan kerjaan di kantor, di mana-mana aktivitas kita, sehingga sangat sedikit ibadah kita. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk menutupi kekurangan itu di Ramadan, karena amal ibadah kita dilipat gandakan Allah nilainya di Ramadan. Yang sunat kita kerjakan sama dengan yang wajib pahalanya. Yang wajib kita perbuat sama dengan 70 yang wajib pahalanya di sisi Allah. Disinilah kesempatan kita menutupi kealpaan kita yang selama. Maka kita sangat bersyukur dengan datangnya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Karena kita merasa sangat diuntungkan dengan kehadiran Ramadan. Tapi bagi orang yang tidak tahu, terkadang tidak. Sementara itu sudah jadi puasa. Ya dalam agama ini Pak. Asal keluar dari puasa Ustaz ya. Ada masak juga ini Pak. Masalah nama ini pun bukan Allah. Aku suka itu Allah bagi dua bulan berdekat Ustaz dan puasa ini. Tahu lah bagaimana nak puasa. Jadi hari ini betul kita bersyukur dengan kehadiran Ramadan ini. Insya Allah doa kita masih diijabah Allah. Saya yakin Bapak Ibu sekalian kita ini walaupun dengan redaksi yang berbeda, maupun bahasa kita bahasa Indonesia dan bahasa Arab, saya yakin kita satu persatu akhir Ramadan tahun yang lalu kita minta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah janganlah ini jadi Ramadan terakhir bagi saya ya Allah. Leher mati umat kesempatan ya Allah. Saya sadar masih kurang amalku ya Allah. Leher umurku sampai ke Ramadan tahun lalu ya Allah. Itu kita minta kepada Allah. Insya Allah Bapak Ibu besok akan diijabah Allah doa kita. Maka ketika kita sampai ke Ramadan itu nanti bersyukurlah kepada Allah. Saya ajak kita semua besok habis sholat maghrib. Karena sudah masuk Ramadan, siap sholat maghrib, sujud syukurlah. Karena salah satu cara kita menunjukkan kesyukuran ini kepada Allah termasuk sujud syukur. Bersyukur kita ke Allah, doa kita kembali bersama Ramadan. Sedia bahan nawamu yukuta saudaratta, jiratta, sahabatta, kenalatta. Di Ramadan tahun yang lalu mereka masih ikut bersama kita. Dan juga mereka berdoa seperti kita sudah sampai umurnya di Ramadan ini. Tapi nyatanya mereka sudah dipanggil oleh Allah. Kita insya Allah dilihat Tuhan memberi kesempatan. Sangat syukur kita kepada Allah. Lalu bagaimana kita membuktikan kesyukuran itu? Tingkatkanlah amal ibadah kita nanti kepada Allah. Buatlah program-program kita di Ramadan ini. Program-program yang bisa kita ukur. Apakah terjadi peningkatan amal kita dari hari ke hari? Misalnya buat susun program, berjanji kita pada diri kita, berjanji sama Allah, ya Allah, ya Rabb, berikan saya kesehatan. Asal masih tahu ya Allah, insya Allah tiap malam saya tidak akan absen sholat tarawih ya Allah. Berikan saya kesehatan ya Allah. Asal masih tahu ya Allah, saya akan usahakan minimal 1 kali akan saya hatamkan Quran selama Ramadan. Ya Allah, lehernya Rasul ya Allah, madam Rasulina ya Allah, kita insya Allah kita maksana anak yatim selamatkan bagiannya hari raya nanti ya Allah. Buatlah program-program seperti itu. Tandanya kita bersyukur kepada Allah. Ini untuk meningkatkan amal ibadah
pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita tuntaskan sekarang, tuntaskan. Jangan tunggu Ramadan. Pertama mama-mama kadang saya bilang, tanya Bapak Ibu sampai budaya sangat terganti berkorban setahun lalu. Ampun terganti cuci masa tadi pulang berpuasa cuci. Terkadang pada puasa naik simat cuci gorden. Masa dia dalam waktu musim mulai siap membuka, mengerendam, mencuci, menjemurnya, jangan-jangan tahurin sadar, kumpulin, memberikan, menggantung bulan waktu urusan gorden itu. Jangan-jangan sudah bisa kita baca 5 juz Al-Quran. Tapi terkadang belum kita pikir hal-hal seperti itu. Termasuk kita bapak-bapak terkadang. Kalau sebagai penaik puasa naik si mencet. Mencet pagar, akhirnya terkadang orang sudah pergi masjid ada berjumatan. Ya udah kita berpuasa ini. Kalau gereja sudah baju lemari. Orang itu belum kita siapkan Ramadan itu untuk ibadah kita kepada Allah. Jadi mari Bapak sekalian kita persiapkan dan mari kita tingkatkan betul-betul kita tingkatkan ibadah kita di Ramadan. Dan saya mengajak kita semua mari kita jaga kekondusivan kota kita ini supaya betul-betul masyarakat kita ini nyaman beribadah di Ramadan ini, termasuk nanti anak-anak kita ingatkan jangan ada tawuran-tawuran di Ramadan, jangan ada petasan-petasan seperti musuh kita beribadah di Ramadan. Bahkan tadi Pak Wali ini kantor FPI hadir staf ahli tadi Pak Gemper dan Pak Rahmat, saya sampaikan itu. Mari kita gelar berbagai spanduk di kota kita ini menyambut Ramadan. Kami tadi sudah buat tema Ramadan itu makan teruni adalah ini Ramadan momentum kita untuk menjadikan Sidimukon sebagai kota yang berkarakter. Karena salah satu visi daripada Pak Wali Kota menjadikan masyarakat ini berkarakter, beradab, berbudaya. Insya Allah Ramadan akan mendidik masyarakat untuk itu, berakhlak, jujur, sabar, tidak emosional dan lain sebagainya. Itu termasuk nilai-nilai yang ada dalam kandungan ibadah Ramadan itu nanti. Mari kita ajak ini semua masyarakat untuk betul-betul menyelamatkan Ramadan ini dan menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki kita semua. Siapapun kita, baik masyarakat maupun para pegawai pemimpin semua, kita ingin menjadikan kota Sidimukon ini menjadi kota yang lebih baik. Kota serambi lengkapnya Sumatera Utara itu tidak hanya dalam sebutan-sebutan, tapi insya Allah merupakan fakta kenyataan nanti. Kita banggakan untuk daerah-daerah lain. Inilah barangkali Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi mari kita sambut Ramadan ini dengan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Mari kita bermaaf-maafan. Tadi Pak Wali sudah mengawalinya. Kita juga maafkan pemerintah, maafkan sahabat, maafkan jiran tetangga, sucikan diri kita. Sebab kalau kita masih tetap kotor menyimpan dosa dendam, akan mengganggu kehusukan ibadah kita nanti di Ramadan. Mari jangan hanya bulannya yang suci, tapi kita juga suci menyambut Ramadan ini supaya nanti ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikianlah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita semua tetap diberikan Allah kesehatan. Bila ada di antara kita ini yang sedang kurang sehat, kita doakan kepada Allah mudah-mudahan diangkat Allah penyakitnya. Kalau ada di antara keluarga saudara kita, orang tua kita, anak kita di rumah, di keluarga kita yang sedang kurang sehat sekarang, mudah-mudahan diangkat Allah penyakitnya, sehingga semua kita dalam keadaan sehat walafiat menyambut datangnya bulan Ramadan yang berkah dan mulia itu. Demikian mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا
بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي